soal apa namanya, kan gue nanya bingung, kenapa ya ini para pembenci Islam nih yang dari apa golongan kecil dari Kristen ini, pembenci Islamnya ini, ketika udah tahu diselamatkan tapi kok kayak Bu Uti gitu loh, mati-matian mengharapkan tetap hidup gitu, kan udah langsung ke sorga, bukannya lebih enak hidup di sorga gitu loh. Nah, Afifah di situ jawabnya, iya, kalau waktu kita dulu itu, kalau misalnya kita tahu diselamatkan, kita tahu nanti kita hidup di sorga, kita di sana nanti melayani Tuhan abadi. Makanya nanti waktu di dunia itu, dia bingung tuh di situ ngejelasin. Jadi di dunia itu, eh, ya kita apa jadinya? Apa dipuas-puasin dulu gitu? Bukan, bukan. Apa mau nunda-nunda ngelayanin Tuhannya? Enggak, bukan itu juga, apa ya, ini ngabarin Injil. Kita diperintahkan ngabarin Injil. Oh gitu, ngabarin Injil. Terus gue tanya lagi, emang manfaatnya apa ketika nanti orang yang dikabarin Injil masuk Kristen terus nanti di sorga gitu loh? Ya nggak ada manfaatnya. Ya terus ngapain? Kenapa nggak langsung aja gitu loh? Wah, di situ dia bingung gitu. Makanya kalau gue lihat sih, di sorga itu memang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan lalu mengawini Tuhan. Kan ada tuh Wahyu 19 nomor 7 sama 2 Korintus 11 nomor 2 tuh kan. Jadi melayani Tuhan, mengawini Tuhan, melayani Tuhan, mengawini Tuhan. Nah, itu mungkin karena aktivitasnya cuma dua, ya mereka puas-puasin lah di dunia gitu loh. Soal perang naga itu apa ya, posisinya itu di masa lalu katanya, itu di masa lalu. Gua nggak terlalu ke perang naga, soalnya gue lebih ke apa ya namanya, lebih ke yang pasti-pasti aja gitu. Itu kan ada perkawinan anak domba, yang dikawini siapa? Orang-orang Kristennya itu sendiri gitu. Nah, jadi ya selamat mengawini Tuhan lah di sana. Jadi nanti untuk orang-orang Kristen yang meninggoy juga, kalian ketemu Bu Uti, minta tuh tata caranya mengawini Tuhan gimana, gaya apa saja yang disukai. Ah, kayak gitu, Bre. Itu aja paling. Oke, ini kan belum 3 hari. Ada kemungkinan nggak dia bangkit? Di Jul kan mau dimakaminya juga hari Kamis. Ya jangan dimakan dulu lah. Bangkit hari ketiga. Berarti sebelum Ya, amin tuh. apa ya? Aduh, yang gua tahu ya, yang gua tahu mati suri itu ada gitu loh, mati suri itu ada. Nah, kalau misalnya Bu Uti bangkit di hari ketiga, itu artinya kan sudah dimakamkan. Udah dimakamkan belum ya? Belum ya? Kamis. Kamis makamin. Oh, Kamis dimakamin, berarti masih di ini, masih di apa namanya, masih dipajang mayatnya. Oh ya, kalau misalnya bangkit lagi ada kemungkinan, Allah kan maha berkehendak gitu. Ada kemungkinannya, Bre. Ya, memori-memorinya bersama Bu Uti zaman dulu seperti apa? Kita sering diskusi dulu seperti apa? Ada Iya. kesan-kesan nggak? Dulu ini sih kesan-kesannya ya, memang dia tuh berkesan banget dengan suaranya ya, suaranya yang knalpot racing ya. Dan dia tuh ngakunya kan murtadin. Ya benar, dia memang anggap aku tuh, awal diskusi sama dia kayak nganggap aku tuh anak baru ya, jadi kayak gampang dikibulin gitu kan, dengan kibulan-kibulan debater Oten gitu ya. Dan memang dia dengan pedenya membangga-banggakan kemurtadinannya, tapi aku nggak tahu sih dia sebenarnya beneran murtadin apa enggak, aku nggak tahu lah ya. Tapi pengakuan dia itu dia murtadin. Yang murtadin Kenapa? itu ibunya yang murtadin itu, bukan dianya. Oh, oh bukan Enggak, dianya. dia juga, dia kalau Dia dari dia ngakunya dia ngomongnya, murtadin. dia murtadnya itu tapi 4 SD. Iya masih kecil, masih 4 SD. kecil. Iya. Oh, Waktu pengakuan di Zoom ibunya. dia waktu diskusi sama aku kan dia ngakunya dia itu yang murtadinnya. Gitu. Jadi Pak entahlah ya, Natali dulu biasa. waktu diskusi saya tanya aja. Kan dulu sering, kamu kan mualaf baru, masih cemen lu, masih bocah. Terus bertobatlah kembali ke Yesus. Bagaimana dulu waktu itu? Silakan. Iya, dia selalu bilang bertobatlah kembali ke Yesus ya, tapi ya alhamdulillah saya tidak terjerembab dengan mulut-mulutnya Bu Uti yang hanya ngibul, karena memang kembali ke Yesusnya kembali ngapain? Kembali menuhankan Yesus gitu. Kayak dia gitu ya, nggak mau lah. Dan akhirnya juga kasihan sekali dia ya, yang ngakunya murtadin, ternyata dia mati dalam keadaan kafir, dan kenangan-kenangan masa dia kafir juga jejak digitalnya kan ada kan, yang dia menuhan-nuhankan Nabi Isa atau Yesus gitu, bahkan dia mengorek-ngorek Al-Quran juga, terus sampai dia menginjak Al-Quran gitu kan.
Jadi kalau memang murtadin itu mau mulutnya gimana pun, kayak pakai kesaksian-kesaksian yang Yesus jamin udah pasti sembuh ya, tadi Bang Kores sudah pakai berdasarkan data ya. Kayak gitu hanya klaim-klaim kosong, dan buktinya sampai sekarang juga terbukti ternyata itu hanyalah kepalsuan. Bu Utinya mana? Meninggal tanpa kesembuhan ya kan? Meninggalnya karena apa? Tiba-tiba meninggal, penyakitnya makin parah. Ngapain juga harus diikutin gitu loh Bu Uti. Kalau untuk mengikuti omongan-omongannya dia yang Yesus itulah Allah itu, Yesus itulah Tuhan gitu kan. Dialah biasanya dia pakai Al-Qur'an itu. Biasanya dia pakai Al-Qur'an tuh dia bilang apa itu Bang Kores tuh? Si Bu Uti tuh. Terkemuka. Ah, itu tuh. Terkemuka katanya, seorang terkemuka. Ya perlulah dicatat ya. Orang Islam itu orang berakal, orang berpikir gitu. Mau terkemuka apapun yang namanya Nabi Isa, dia tuh tetap aja orang, karena seorang terkemuka, nggak mungkin jadi Tuhan gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang berotak-otak kayak Bu Uti aja yang bisa kecantol sama mulut-mulutnya Bu Uti gitu. Berarti bahasa gini dibalikin ke Bu Uti ya, pret. Ingat nggak? Ya, benar. Dan dia terkenal dengan kata-kata pret gitu ya. Percuma dia udah nggak denger. Dia udah nggak dengar, tapi sekarang yang dia dengar pasti suara-suara yang lebih mengerikan dari pret pasti ya. Dan itu udah pasti itu suara-suara yang lebih mengerikan. Iya, itu pasti panik itu. Panik itu. Dan aku juga ingat, Jangan-jangan nanti kalau dikubur ditanya, apa motomu waktu hidup? Kata dia, pret. Waduh, kaget tuh malaikat. benar-benar. Aku juga ingat ini, aku ingat juga waktu dia diskusi sama kita ya Bang Kores ya, waktu yang aku debat sama dia kan ada didampingin Bang Kores juga aku waktu diskusi sama dia. Dia kan sempat juga bilang Tuhan yang sosok yang mengaku akulah Tuhan gitu ya. Kalau yang mengaku-ngaku akulah Tuhan, memperkenalkan diri sebagai Tuhan, katanya itu adalah setan, itu adalah iblis, katanya Bu Uti begitu. Katanya begitu. Ya itulah, itu kata-katanya lekit yang memang benar-benar nggak mendasar gitu. Padahal di kitab suci dia pun, Tuhan yang benar pun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan begitu kan. Ya itulah bedanya murtadin ya sama mu'alaf ya, pasti berbeda lah. Dan dia sudah mati. Saya rasa dia matinya lebih terkutuk lah. Karena apa? Yang dia sembah harusnya kan lebih dari dia. Yang dia sembah aja matinya terkutuk kan, Galatia 3:13, apalagi Bu Uti udah nyembah manusia yang terkutuk, dan dia matinya pun sebelumnya dia mengutuk dirinya dengan menginjak-injak Al-Qur'an. Jadi pasti dia lebih terkutuk lagi, lebih parah lagi pasti. Lebih terkutuk daripada disalib ya. Iya, lebih terkutuk daripada disalib dia pasti. Ada Ustadz Sugi. Assalamualaikum Ustadz. Ini Sasugi juga bikin YouTube videonya, serem banget. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya punya kenangan sama Tiwati Mena. Waktu itu dia bilang, Ya, silakan. Yesusku hebat, anjingku sakit, saya doakan atas nama Yesus langsung sembuh. Dia bilang kan. Dah, kalau begitu, Yesus lebih lebih cinta anjingmu daripada kau. Saya bilang kan. Kenapa? Kau sakit kanker nggak sembuh-sembuh, doa sama Yesus nggak disembuhin. Berarti Yesus lebih cinta anjing daripada kau. Dia bilang ngamuk dia. Iya. Anjingnya aja diselamatkan ya berarti ya Ustadz ya. Iya, anjingnya diselamatkan ya? Kata dia kan. Udah mati dia doakan sembuh atas nama Yesus. Ya, berarti kan lebih cinta ke anjingmu, saya bilang. Ngamuk dia. Ya bukan begitu Pak Sugi lah. Kan kamu nggak sembuh-sembuh kankermu, saya bilang. Bahkan kamu kena corona waktu itu nggak sembuh-sembuh juga, berdoa atas nama Yesus, tapi anjingmu katanya sudah mati, kamu doakan atas nama Yesus sembuh. Nah, berarti kan anjingmu Yesus lebih cinta anjingmu daripada kau, saya bilang gitu. Ya syukurlah sekarang udah mati dia. Kok syukur? Ya turut bersukacita aja. Aduh, sukacita kok. Ini ya, aku mau ngajak Ikhwan Fisabilillah ini merenung dan membayangkan gitu. Di posisinya Bu Uti yang selalu membangga-banggakan Tuhannya hidup, yang selalu membangga-banggakan bahwa mujizat kesembuhan itu ada karena anjingnya itu disembuhkan gitu. Pas dia sekarat, bayangin betapa paniknya itu Bu Uti, ngebayangin dia mau mati. Bayangin, aduh celakanya aku dulu suka ngomong sembuh-sembuh, tapi ini aku nggak bisa sembuh, aku mati nih, aku bentar lagi mati nih. Bentar Bang Kores. Serem banget, ngeri gitu, ngeri. Aku juga inget nih, soalnya aku barusan setelah mendengar kabar Bu Uti meninggal, aku kan langsung cek YouTube-nya, bener apa enggak sih ini orang udah meninggoy gitu ya.
Ternyata di YouTube-nya dia memang kan terakhir streaming itu 23 jam lalu ini ya, berarti kemarin malam ya, tadi malam. Tadi malam dia streaming terakhir, terus dia itu sudah menjadwalkan live malam ini tuh jam 9, terus besok juga jam 9 malam, sama lusa juga jam 9 malam. Kayak mana dia live-nya ya? Live dari kuburan. Oh, coba aku cek ya. Nah, ini Coba. sekarang lagi live ini, di YouTube-nya lagi live. Oh, iya gitu. Apa yang di-live-kan nih sekarang ya? Coba kita lihat ya. Hal-hal yang dilakukan manusia kepada Roh Kudus. Wih, Roh Kudus adalah Allah. Uti Watimena. Dia menyaksikan live dari dalam kubur kah apa gimana? Dia udah dikubur apa masih diformalin ya dia ya? Untuk lebih jelasnya tanya Umi Dini aja nanti kalau dia naik. Oh. Mana Umi Dini? Ya soalnya biasanya kan Kristen ada yang nggak langsung dikubur kan, ada yang diformalin yang berapa hari gitu, 2 hari mungkin baru dimakamkan. Paling belum dikubur. Oh, bukan ini bukan ini YouTube-nya di live-in sama orang lain ini apa yang auto live streaming. Jadi barengan live-nya. Oh, iya jadi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Umi Mican. Oh ini juga Umi Dini dulu itu sparringnya Bu Uti dulu nih. Di zaman Zoom dulu ini nih. Ya, gimana kesan-kesannya dulu? Kata-kata pretnya itu loh. Iya, Gitu. iya. Tadi Umi satu room sama Pak Denny. Jadi yang kasih tahu tuh Pak Denny. Mbak Buti itu dikabarkan meninggal dari grup ini WhatsApp grupnya mereka seperti itu. Ya kesan-kesannya gimana ya sama Bu Uti itu ya jadi lawan itu hanya di arena debat saja, tapi kalau di belakang itu kita ya biasa bercanda-bercanda aja. Intinya kalau kabar ini benar gitu kan, kalau kabar ini benar, ya turut berduka cita lah untuk keluarga yang ditinggalkan ya. Semoga diberikan kekuatan saja seperti itu. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik ya buat Bu Uti. Bu Uti sudah tidak merasakan lagi sakitnya. Seperti itu. Jadi kita sebagai Muslim ya wajib, hukumnya wajib mengucapkan turut berduka cita, tapi mendoakan yang lain tidak gitu ya. Mohon maaf karena kita juga punya aturan-aturan sendiri ya. Bahwasanya Muslim itu untuk hablum minannasnya sama manusianya ya kita turut berduka cita aja. Bukan semoga lekas sembuh ya, turut berduka cita seperti itu. Kalau misalkan kabar ini benar seperti itu, karena tidak mungkin ya Pak Denny menyampaikan kabar. Terus tadi juga katanya di roomnya siapa Rudi Yohanes juga sudah dikabarkan kalau Buti itu meninggal seperti itu ya. Ini juga jadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa kemarin sudah ada kejadian seperti itu. Ya, kedepannya semoga tidak terulang lagi ya baik untuk teman-teman Kristen ataupun saudara-saudara Muslim. Ya itu aja sih intinya. Umi itu berdebat sama Buti Watimena itu mungkin kurang lebih sudah sekitar biasanya nih Bang Handi nih ya. Bang Handi yang jadi wasit. Ingat dulu ya, waktu kita masih debatnya voice note seperti itu di di WhatsApp group. Ini yang selalu setia jadi moderatornya itu Bang Handi. Jadi Bang Handi itu kosongkan grup gitu kan, biar yang bicara di sini hanya Umi sama Ibu Uti. Ya kayak begitu ya. Paling kalau dia nggak setuju itu pretnya itu udah terkenal banget ya, pret gitu kan. Sebelum ke Zoom ini Kang Cecep, sebelum kita ke YouTube itu kita main dulu di WhatsApp ya, main di WhatsApp. Dan ini Bang Handi nih saksi hidup kalau Uti Watimena itu ya memang langganan debat Umi, sampai dengan pada akhirnya di Zoom Bu Uti sudah menyerah ya, jadi sudah tidak mau debat sama Umi seperti itu. Karena apa? Karena ya tahu sendiri kalau debat sama Umi harus selalu menggunakan dalil seperti itu, dan Bu Uti selalu menjawab tidak tepat dalilnya. Ya pada akhir hidupnya ya, bukan pada akhir hidupnya, sebelum dia ada mungkin 1 tahun sebelum dia meninggal, dia sudah menghindari perdebatan sama Umi. Jadi sekali lagi kalau buat Umi, Ibu Uti itu hanya musuh ya, hanya lawan pada saat kita berdebat. Tapi kalau di belakang kita biasa-biasa aja. Bukan hanya Bu Uti, sama Mikana, sama Malina Wijaya, ya sebatas kita menjadi lawan itu pada saat kita berjuang untuk akidah kita seperti itu.
Jadi kalau secara pertemanan ya kita baik-baik saja. Bu Uti pun kayak begitu. Kalau secara pertemanan Dini. dia baik-baik saja. Kadang-kadang kita Umi Dini. bercanda sama Uni Rifa. Ya, ya. Dikit-dikit. Jul, tolong naikin. Bu Uti mau naik. Heh, Jangan. Bu Uti Oh, mau jangan naik yang dinaikin, mana? jangan dinaikin dulu. Enggak boleh kayak gitu. Umi Dini, apa kata-kata atau slogan dari Ibu Uti itu yang selalu terngiang-ngiang di telinga apa? Ya kalau belakangan ini dia bilang saya tidak mau lagi berdebat sama Umi Dini karena Bu Dini itu teroris katanya, menakutkan gitu ya. Jadi kadang-kadang dia kalau lagi satu room sama Dedi itu tuh ada Umi lewat, jangan saya tidak berani. Ingat juga ini ya, lucu yang waktu di MDM terakhir dia waktu debat di sana Umi masuk waktunya Raisen gitu kan. Ada 3 orang di situ, yang pertama itu lupa, yang kedua itu Kang Kian Santang, yang ketiga Umi. Nah yang bertanya yang awal itu dia jawab baik-baik. Kemudian yang kedua Kang Kian Santang bertanya Raisen tapi nggak jadi tanyanya. Lucu ini karena Kang Kian Santang tahu Uti itu udah mulai takut gitu kan. Akhirnya Kang Kian Santang bilang saya nggak jadi tanya, saya serahkan waktu saya untuk Umi Dini. Bu Uti langsung jawab, saya nggak mau kayak gitu kan, teriak-teriakannya ya itu, slogannya itu pretnya itu loh. Ya jadi kalau sebetulnya itu bisa jadi kenangan kalau dengar pret itu. Jadi kalau dia tidak setuju dengan jawaban kita pasti jawab dengan pret. Kayak gitu. Ui juga berharap teman-teman muslim kalau ini benar terjadi jangan mengolok-olok. Jangan mengolok-olok seperti itu. Ya, Intinya adalah sebagai manusia berteman. Betul. Di balik layar sering telepon-teleponan, Ibu Uti mah biasa aja, bahkan sering minta kok saya diginiin kan gitu. Tapi ya tetap kita perang pemikiran di dalam area diskusi kan gitu ya. Betul. Itu intinya. Ya, jadi intinya di belakang kita kalau hablum minanas, hubungan kita sesama manusia ya alhamdulillah baik-baik saja. Kita jadi lawan itu pada saat ya ada juga kadang-kala ya statement-statement Bu Uti yang memang bikin kita emosi ya pada saat berbicara tentang Rasulullah. Nah itu ya akhirnya kita juga keras-kerasan gitu. Tapi hanya pada saat di ruang debat saja. Setelah itu di belakangnya kadang minta maaf ya Bu Dini kalau misalkan saya tadi nyinggung perasaan seperti itu. Itu kalau dari sisi pertemanan sebagai kita sama manusia. Kayak gitu Bang Andi. Ya, Bang Kasari nelpon, jangan aku dilaporin dong Bang Andi gitu. Ya apa nih? Silakan. Bang Andi, Ahimoto minta dipromosiin channelnya. Oh iya. Channel apa sih? Ruang Apologet. Ini channelnya Kimoto ya? Kecil lagi sih. Gedein lagi. Ya. Bang Andi, aku mute dulu ya, mau ganti pampers mama dulu ini. Oke. Ya, Kak. Ya, silakan di subscribe, like, share dan subscribe ini channel Akimoto, Ruang Apologet Channel. Jadi di sana kalau Anda ingin belajar membaca Hebrew, Yunani, ya kajian akademik, ya silakan nonton di sana. Like, share dan subscribe channel-channel Apologet Islam. Beliau juga adalah salah satu pengurus inti di Apologet Islam Indonesia. Ruang. Ya, ikhwani fisabilillah dan juga para pembenci Islam, harus diterima kenyataan ya bahwa Islamlah yang benar, karena setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian gitu. Jadi bukan karena dosa, bukan karena orang lain kematian itu ada, tapi karena ada nyawa, karena kita hidup maka kita akan mati. Kalau kita tidak mati artinya ya kita Tuhan, karena sesuai dengan Al-Furqan ayat 58, Allah Tuhan yang maha benar adalah Tuhan yang tidak mati. Maka dari itu selain sang maha pencipta yaitu Allah, yang lain akan merasakan mati. Begitu. Dan terutama untuk keluarga Bu Uti yang ditinggalkan, semoga Allah berikan ketabahan dan hidayah. Dan juga untuk para pembenci Islam, semoga Bu Uti yang menjadi kawan kalian ini menikmati perkawinannya dengan Tuhannya di sorga. Gitu ya, terima kasih. Dan jangan lupa untuk para pembenci Islam, Tuhan kami adalah Tuhan Allahu khairul makirin, Allah yang maha pembalas tipu daya. Seperti aku yang bahas 2 kali di depan, kalau kalian mau melakukan framing lagi,
Gua nantikan, karena sudah 2 kali terbukti, kalianlah yang hancur, ya, yang nginjak Al-Quran hancur, yang ngata-ngatain Unik Rifa begini dan begitu hancur juga, ya. Ini kepalanya sampai dibotak kayak gini ya, Bang Kores Bu Uti ini. Sampai Tuh, habis. ya, Bang. Tuh, Sampai mau habis jadi itu. apa, mau pindah agama kali itu ke agama Tibet. Ya wes sih, ya. Ikhwan. Aku gini dulu. Lanjut yang lain, lanjut. Ya, Assalamualaikum Oke, warahmatullahi sekarang wabarakatuh. gini, kita closing statement masing-masing, satu persatu ya. Oke. Closing statementnya mohon yang bijak lah. Oke, silakan satu persatu sebelum kita tutup. Oke, makasih. Mungkin aku dulu yang Bang Andi ya. Benar, Bang Kores dulu kan ini yang bijak. Bang Kores kalau disimpan di terakhir nggak bakal bijak, beneran deh. Lanjut Bang Oreo. Iya, makasih Bang Kasan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Memang kalau dari Waalaikumsalam. sisi medis ya, apalagi kanker ya, kanker yang itu sudah menggerogoti ditambah dengan apa namanya eh, pengobatan dari dokter medis itu malah menghancurkan sel-sel kanker yang sel-sel hidup ya, sehingga di kemoterapi namanya kan itu agak sulit untuk kehidupan itu, artinya cuma sekian persen saja. Jadi wajar kalau misalnya Uti mati juga akhirnya gitu kan. Oh, Anda salah, saya potong. Di dalam postingan di Facebooknya, dia itu bersoal jawab dengan Tuhannya yang namanya Yesus. Informasi dia Yesus datang ke dia menerima doanya, dia sembuh. Jadi bisa disembuhkan menurut postingannya di Facebook gitu. Lanjut. Iya. Karena saya dapatkan data memang dia terkena itu kan penyakit kanker gitu kan. Yang itu di kemoterapi, kemudian dia sempat menginjak Al-Quran, akhirnya dia mewek-mewek gitu kan untuk apa ngeles gitu kalau dia tidak pernah menginjak Al-Quran. Memang sejak lama kita ya Bang Handi ya dan teman-teman di Zoom ya dulu dengan Uti Watimena ini, karena dia terkenal dengan knalpot racingnya gitu kan. Artinya apa? Dalam Al-Quran itu kan ada kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti mati gitu kan, artinya tidak kekal. Jadi konsep kekekalan Oten itu memang lemah sekali gitu karena tidak akan abadi ya kan. Sehingga closing statement saya intinya setiap manusia itu pasti akan mati, tinggal matinya mau kemana gitu, apakah matinya ikut Paulus ya kan ataukah matinya ikut ajaran Rasulullah gitu. Kalau matinya ikut Paulus ya sama-sama aja gitu, karena di dalam Bible kan sudah jelaskan, "Enyala engkau, aku tidak kenal engkau," kata Yesus gitu kan. Nah, itu jelas bahwasanya dan yang menarik adalah setiap kali dalam Oten itu mati, itu adalah telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Itu biasa di iklan koran gitu kan. Padahal ini sangat bertentangan dengan narasinya Nabi Luga. Tidak setiap Oten itu masuk sorga. Nah, ini menarik lagi nih. Artinya kemanakah Uti Watimena pergi gitu kan? Ini pertanyaan lagi Bang Andi. Apakah ke sorga atau ke neraka gitu kan? Nah, kalau ke sorganya, ke sorga yang mana gitu kan? Nah, ini sesuatu hal yang silahkan dianalisis kritis dulu teman-teman Oten ya, karena memang sorga yang dijanjikan oleh Paulus itu ya memang sesuatu yang absurd gitu, sesuatu yang abstrak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, jadi bagi para penghujat Islam, selamat menikmati ya, karena jagoan apologet Anda Uti Watimena pun mati juga akhirnya gitu kan. Seperti domba suci ya kalau nggak salah, yang sempat mati meregang nyawa pada saat mendengarkan azan. Nah, inilah Domba kecil, domba kecil. Domba kecil. Beda ada dua itu. Satu domba suci, Oke, yang cukup. satu domba kecil. ya Cukup domba ya. kecil ya. Mati dia kena pada saat dia meregang nyawa mendengarkan azan. Ini satu hal yang menarik juga. Artinya kaum Oten siap-siap aja bahwasanya konsep pasti masuk surga itu sesuatu yang absurd, sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh diri Anda maupun pendeta Anda. Nah, jadi surga itu tidak bisa diraih dengan mudah, hanya modal imani saja, bahwa mempercayai dengan Tuhan, sebagai Tuhan, belum tentu itu bisa. Itu aja dulu Bang, terima kasih Bang. Intinya selamat jalan ya, Uti Watimena. Semoga Anda nanti ketemu malaikat akan menggunakan slogan pret. Itu dulu Bang, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Bang Al yang baru naik, sekalian opening dan closing statement. Bang Al atas meninggalnya Uti Watimena. Silakan Ustaz Al. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertama-tama kita ikut bela sungkawa ya atas kepergian Bu Uti yang juga rekan diskusi dan debat kita. Tetapi di sini kita sebagai orang Muslim ya, kita ingin memberikan sebuah peringatan. Dalam Al-Qur'an itu surah Ali Imran ayat 61 sampai 66 ya. Di situ ya, Ali Imran itu bercerita tentang profil dan pribadi Yesus ya. Di mana ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya ya di ayat yang ke-61 sampai 66 itu dijelaskan bahwa sudah dijelaskan kepada orang-orang kafir itu bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan ya, tetapi dia adalah hamba Allah ya, manusia dan nabi dan rasul, utusan Allah gitu. Tetapi ketika orang-orang kafir itu mereka bersikeras tetap ingin mendebat kebenaran yang Allah sampaikan kepada mereka gitu, Allah menantang ya, silakan kumpulkan saudara-saudara kalian, keluarga kalian semuanya, kita mubahalah ya, kita kumpulkanlah semua keluarga kamu, anak-anak kamu ya, dan kami juga akan melakukan yang sama, lalu kita akan mendoakan saling melaknat ya, kita mendoakan kepada Allah dan kita buktikan siapa yang terkena laknat itu. Itu Al-Quran yang memerintahkan seperti itu. Itu jalan terakhir itu. Kalau mereka masih menantang begitu ya, maka Allah membolehkan gitu, kita melakukan mubahal dengan mereka. Kita doakan siapa yang akan mendapatkan kehancuran itu. Nah ini bukan menghujat, bukan. Tetapi ini adalah salah satu yang Allah bolehkan gitu. Ketika memang orang kafir itu menginginkan hal itu gitu, maka Allah akan menunjukkan kepada siapa azab itu akan Allah timpakan. Dan ini sudah banyak terbukti ya. Nah, makanya kita juga memberikan ini keyakinan bagi kita sebagai orang beriman ya, mantap dengan akidah kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerukan manusia untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesembah-sembah yang lain, dan juga jangan sampai sekali lagi terulang untuk menghina agama Allah, menghina kitab suci yang Allah turunkan berupa Al-Qur'anul Karim dan Allah dan Rasulnya tentu saja. Nah mudah-mudahan ini ada ibrahnya, ada pelajarannya ya, dan kita yakin tidak ada yang kebetulan, semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita istiqomah untuk tetap berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran al-haq ya, dan senantiasa memberikan kemenangan kepada agama ini insyaallah. Nah, ini dari ana, syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain closing statement. Atau saya dulu ya. Jadi closing statement saya adalah, selamat jalan Ibu Uti, apa kabarmu di sana? Silakan mempertanggungjawabkan apa yang telah kau perbuat di muka bumi ini. Kami sesama manusia tidak patut untuk saling menghakimi, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada surga, ada neraka. Teman-teman yang masih hidup, yang sering berapologet, berdiskusi, jangan membalas hujatan dengan hujatan. Karena kalau kita melakukan yang sama, apa bedanya mereka dengan kita? Untuk saudaraku logika, segeralah minta maaf. Jangan arogan dan jangan mengulangi hal yang sama. Kita yang masih hidup ini, mari kita bekali diri kita dengan sopan santun, tetap menjadi seorang muslim dalam berdiskusi. Kita jangan sampai menunjukkan sikap yang seperti mereka. Untuk itu mari kita introspeksi diri. Setiap yang hidup, setiap yang bernapas pasti akan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu mari bekali diri kita dengan ukhuwah Islam. Jangan sampai kita sama dengan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melihat ini ya, melihat fenomena yang terjadi, terutama dengan matinya Bu Uti Watimena ya. Ini membuat apa ya? Membuat aku tuh merasa komplit. Bukan. Oh iya, bahagia tentu, iya bahagia. Cuman bukan bahagia karena kematiannya ya, bahagia karena di situ seakan-akan menunjukkan bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ seakan-akan menunjukkan bahwa
Allah itu nyata kuasanya gitu. Karena kan ini tuh menjawab fitnah mereka kepada Koh Agustan yang katanya meninggal gara-gara biblos kan gitu. Iya. Padahal mah Koh Agus kan memang dari 2 tahun sebelumnya udah sakit gitu. Aku kayaknya tahu pas beliau sakit. Ini noise akhirnya. Oh iya, itu ada Ustadz Sugi kayaknya di bawah. Oh iya Ustadz Sugi. Saat ayo sini next time. Nah gitu. Jadi apa ya? Misalnya Ikhwan ya, misalnya nih Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa aku sekarang. Lillahi ta'ala ridho. Karena Allah sudah menunjukkan kuasanya 2 kali di TikTok, di mana penghujat pembenci Islam ketika dia mau mengfitnah orang-orang yang beriman, Allah langsung balikan lagi kepada mereka. Yang pertama misalnya ketika Unik Rifa bokepnya diedit, jadi bokep editan pakai mukanya Unik Rifa, dar Allah tunjukkan ternyata apologet yang Kristen ini ada yang kena penyakit HIV dan dulunya lagi bete kan gitu. Terus Koh Agustan difitnah meninggal gara-gara biblos, dar Utiwati Mena mati 3 minggu setelah menginjak Al-Quran gitu. Makanya jadi wafat sekarang juga, ya Allah kuasa Engkau begitu nyata ya, langsung dihajar jedar para penghujat ini gitu. Betul iya. Nah itu yang belum tahu ya, kronologisnya gimana, matinya gimana itu belum tahu gitu ya. Yang jelas yang sedih gitu, ironinya begini, ini yang jadi ibroh juga buat aku, jadi jadi pembenar juga buat aku gitu. Kan aku ngecek itu Abuya ya, ngecek Facebooknya Bu Uti kan, dia ada Facebook. Itu di Facebooknya ya, Bu Uti itu selalu menyatakan waktu dia sakit dia telah disembuhkan, dia telah dipulihkan. Bayangin coba. Bayangin, tiap update status Facebook kebanyakan begitu. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Ah, gitu dia. Iya. Tapi apa yang terjadi? Mati ujung-ujungnya. Dia sampai gini, Abuya curhat di Facebooknya bilang gini. Dia berdoa kepada Yesus. Yesus menjawab, datang langsung itu Yesus ke mimpinya dia. Dia nanya, apakah saya akan sembuh atau dipulangkan gitu kan? Yesusnya datang gitu ke mimpi dia. Ternyata kakaknya juga ngomong berdoa begitu, Yesusnya juga datang ke mimpi kakaknya. Dijawablah 2 mimpi ini dengan apa? Yesusnya kejauh gini katanya ya. Ya, dia akan sembuh katanya. Terus Bu Uti itu makin percaya ya, kan imannya katanya udah goyah. Tapi Bu Uti makin percaya karena Yesus ngomong begitu, sama ditunjukkan bukti kamar mandi yang baru direnov tiba-tiba sudah beres seperti sedia kala. Bayangin, Tuhannya beresin kamar mandi. Bisa gitu loh. Beresin kamar mandi Tuhannya. Kan gitu kan? Terus janji lagi, iya dia akan sembuh. Tuhan ngomong begitu. Itu Januari ya, dia ada status kayak gitu Januari. Jedar April mati tanggal 2 kemarin. Iya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa itu Tuhan-Tuhanan Bang Korea. Betul, gitu loh. Karena kalau Tuhan yang benar ya, ketika Tuhan berfirman A, maka A yang terjadi gitu loh. Iya. Apalagi kalau Bu Uti udah datengin nih, misalnya ya, sama Tuhan yang benar. Oh, ini gimana nih? Benar nggak dia bahasanya ya? Astagfirullah. Nggak boleh lah, nggak mungkin lah itu. Ngapain Tuhan yang benar Allah Azza wa Jalla yang maha suci maha tinggi datang kepada kafir ini, nggak mungkin lah itu kejadian. Anggaplah malaikat Jibril ya, malaikat Jibril datang ke mimpi Bu Uti lah gitu ya, malaikat Jibril datang ke mimpi Bu Uti gitu, membawakan berita buat Bu Uti gitu. Kalau misalnya beritanya A sembuh ya sembuh gitu loh, nggak mungkin ngomongnya sembuh ujung-ujungnya mati. Jadi benar itu akhi Arya, memang Tuhan-Tuhanan gitu. Makanya ini aku bilang sama ini ya, terus yang mana juga kita nggak tahu Bang Korea. Betul. Yesus yang mana. Sama hikmahnya begini juga akhi, kita melihat bagaimana di statusnya Bu Uti yang selalu mendeklarasikan bahwa dia itu sembuh, udah disembuhkan, udah dipulihkan gitu kan. Ini tuh aku ngelihat ya psikologisnya, ini orang takut mati.
Ini orang takut banget sama kematian, gak mau dia mati, pengennya sembuh, pengennya hidup di dunia lebih lama gitu. Beda dengan kaum muslimin ya, terutama para mujahidin gitu loh. Syahid itu kami nantikan gitu loh. Mati di jalan Allah itu adalah kemuliaan yang kami nantikan, nggak mau ditunda-tunda gitu loh. Iya, betul. Makanya seperti apa ya? Seperti kita. Aku pribadi ya. Allah misalnya menetapkan aku wafat besok ya. Aku terima ridho tillahi ta'ala dengan gagah perkasa gitu. Itu kita belum tahu surga atau enggaknya ya, akhi ya. Kalau mereka kan katanya udah pasti masuk surga. Sohih. Ngapain takut mati gitu kan? Maksudnya kita belum tahu kita langsung ke sorga atau ke neraka dulu gitu kan? Betul. Gitu. Lah mereka anjir mati takut mau lama-lamain hidup. Astagfirullah. Gitu loh. Katanya udah diselamatkan. Langsung ke sana nggak mau. Iya. Aneh jadi manusia. Udah pasti masuk surga katanya ya, tapi takut iya. mati ya. Itu dia gitu. Yang aku meninggal sekarang nih. Aduh jantung sakit nih. Wah, terhitung homok ternyata sok-sokan bahas Al-Quran tapi ternyata homok. Buti mati gara-gara nginjek Al-Quran. Ya Allah, hamba ridho. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sah, hilang. Nah gitu. Aman. Gitu kan. Siap lillahi ta'ala, siap gitu. Jadi itu ibrohnya gitu loh. Mereka sangat sekali takut dengan kematian. Gak mau mereka mati. Padahal udah dijamin surga, ya kan? Iya gitu loh. Katanya. Nah coba kita tanya Abuya. Abuya ada nggak itu firman Allah yang menjelaskan bahwa kafir-kafir ini takut mati? Dan buat telepon kayaknya beliau. Oh gitu. Ya itu ikhwan ya. Jadi kita semua itu memang kita manusia selalu diliputi rasa kecil dan rasa takut gitu. Tapi usahakanlah selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla gitu loh. Satu-satunya yang pantas kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang menciptakan kita, yang memiliki jiwa kita. Jangan kayak Buti gitu loh. Bikin Facebook tumpah-tumpah, sembuh-sembuh, pulih-pulih gitu kan. Kelihatan banget takut matinya. Ujung-ujungnya mati beneran. Kayak gimana coba? Inilah ikhwan ya. Aku tuh apa ya namanya? Ngebayangin. Kan aku tuh gitu ya. Kalau misalnya mikirin orang itu pasti serius benar-benar mikirin orang tersebut. Aku tuh sampai memposisikan diri sebagai dia. Aku memposisiin jadi Bu Uti ya. Tiba-tiba aku sakarat tuh. Anjir. Paniknya bukan main, serius. Paniknya bukan main. Betul, panik sekali. Nah ini di bawah nih Bang Kores katanya diajak pas menuju Al-Quran. Diajak pas menuju Al-Quran ya. Iya, karena dia pas nginjek Al-Quran kan. Mantap ya, langsung dibalas. Inilah Allahu khairul makirin lah. Allah yang membalikan makar, Allah yang maha membalas tipu daya. Iya. Ini apa ya? Ini ya, tadi aku sampai contoh mana? Jadi Buti gitu kan. Dek gitu kan. Aduh, kok susah napas ya? Aduh, kok susah naik napas ya? Wah, mati nih. Waduh kemarin gua ngata-ngatain orang Islam lagi bahwa Tuhannya nggak bener, Tuhan gua yang menyembuhkan. Mana nih? Kok nggak sembuh ya? Kok malah mau mati ya? Aduh, belum mau mati. Anjir. Serem aja. Serem. Katanya kalau pas meninggal itu semua digambarkan dulu, Bang Kores. Dosa-dosa semua, perilaku tuh diperlihatkan dulu sama Allah. Iya gitu. Dan gini akhi, ketika orang sekarat ya, dia takutnya takut banget. Cuma yang di luar ngelihatnya dia tidur. Gitu loh. Iya. Ini beda ya sama orang yang beriman gitu, mukminin. Beda itu. Bahkan ada keyakinan di mereka kalau sakaratul maut harus ditinggal katanya. Masa ya? Gak boleh ditemani katanya. Kok gitu?
Iya. Iya. Waduh. Bang Kores. Jadi sekalian motor sendirian gitu, tinggalkan. Karena dijemput sama Tuhan Yesus itu. Padahal mungkin mereka takut itu. Jadi ya mau orang kafir itu kayak apa, saya juga ngeri itu. Wah, dihajar habis itu. Belum dalam Al-Quran itu kalau nggak salah digebugin dulu kan oleh malaikat itu. Kalau nggak salah ya. Betul, betul. Ada ya? Ada. Iya, dipukul dulu gitu. Sebelum dikeluarin dipukul dulu. Aduh. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya Allah jauhkanlah kami dari su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Jadi itu ikhwannya, kita muslim jangan takut mati. Seandainya Allah Azza wa Jalla menakdirkan kita mati sekarang, mencabut nyawa kita sekarang, jangan takut. Ingat kalimat tauhid, ingat itu. Sering-sering zikir. Itu supaya apa? Supaya kalian mengingat momentum ketika kalian sakaratul maut gitu loh. Supaya tidak seperti Buti dan kafir-kafir yang lainnya. Gitu ya. Cukup Bang ya, cukup. Ini aku cuma mau ngasih tahu ibroh perbedaannya. Bagaimana perbedaan kafir dan kita gitu. Itu di penghujung kehidupannya. Gimana kalau kafir itu takut banget dia sama kematian. Terlihat dari Facebooknya Buti. Sedangkan Muslim sangat menanti-nantikan. Itulah kenapa Muslim slogannya apa? Mati syahid atau hidupmu mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia itu bagaikan rungkat lagi. Ya wes ikhwan, artinya tuh begini, sesungguhnya dunia itu adalah dunia itu bagai penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi para kafir. Dan surga bagi para kafir gitu. Kita sangat menanti-nantikan kematian yang syahid, sementara mereka sangat ingin menunda-nunda bahkan kabur dari kematian tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Yuks jangan lupa sembahlah Tuhan yang benar, Tuhan yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari, dan jangan sampai kita menyembah berhala Tuhan yang salah. Karena berhala Tuhan yang salah, dia malah minta dikawini oleh ciptaannya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.